Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adilia Rizka dengan kode NIM 20051111093. Nah, dalam video kali ini saya akan memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD, di mana saya akan menjawab 6 soal yang telah disediakan. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Jadi, Asia Selatan itu berbatasan langsung dengan Asia Tenggara. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Asia Selatan telah terjadi sejak lama, yaitu pada masa kerajaan tradisional di mana animisme, dinamisme masih sangat kental. Nah, negara di Asia Selatan seperti India sebagai pusat Hindu-Buddha di dunia menjalin hubungan dagang yang baik dengan Indonesia pada masa kerajaan tradisional tersebut. Sehingga pengaruh Hindu-Buddha dapat dengan mudah menyebar ke Indonesia, berakulturasikan dengan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia sendiri. Nah, sebagai kebudayaan India seperti penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, maupun sistem kepercayaan dan sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleks sejarah Indonesia yang berabad-abad lalu berjaya di tengah kerajaan tradisional yang ada di Indonesia sendiri. Selanjutnya, hubungan dagang Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan sendiri dapat dilihat melalui ekspor-impor komoditi seperti karet, minyak bumi, hingga rempah-rempah yang dilakukan oleh negara India maupun Pakistan serta Sri Lanka. Nah, selain itu pada masa kerajaan tradisional, hubungan Asia Tenggara dengan Indonesia juga terjadi pasca kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari sektor budaya seperti Afghanistan yang sama-sama negara mayoritas muslim yang pada dasarnya telah menjalin hubungan selama 62 tahun. Selanjutnya, dalam hubungan diplomatik juga terjalin antara Indonesia dan Nepal sejak tahun 1960-an dengan berfokus pada kerjasama dalam aspek budaya dan pendidikan. Salah satunya diwujudkan dengan sister city antara Bali dan Kathmandu yang memiliki kemiripan budaya dan turisnya. Sedangkan dalam aspek pendidikan, keduanya menawarkan kerjasama beasiswa dan pertukaran pelajar antar negara. Nah, dengan demikian, sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua berdekatan ini sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka, dan dengan Indonesia. Nah, peradaban lembah sungai Indus ini berkembang antara tahun 2500 sampai 1800 sebelum Masehi dengan pusatnya berada di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, peradaban lembah sungai Indus menjadi salah satu dari 3 peradaban awal yang terluas di Asia Barat Daya dan Asia Selatan setelah situs Mesir kuno dan Mesopotamia. Nah, pada tahun 1980, peradaban lembah sungai Indus ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ditinjau dari aspek ekonomi, masyarakat lembah sungai Indus pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan hasil berupa gandum, kacang polong, wijen, dan kurma sebagai komoditas utamanya. Pertanian pada saat itu didukung oleh sistem irigasi yang maju yang meniru model pertanian yang berkembang di Mesopotamia. Nah, soal yang ketiga yaitu jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya terhadap masyarakat itu sendiri.
Masuknya Muslim ke benua India terjadi dalam 3 gelombang pemisah. Pertama, orang-orang Arab masuk pada abad ke-8, orang-orang Turki masuk pada abad ke-12, orang-orang Afghanistan masuk pada abad ke-16. Jauh sebelum kerajaan Mogul berdiri, sebenarnya sejak abad ke-1 Hijriah, Islam telah masuk ke India melalui ketika Umar bin Khattab memerintahkan ekspedisi. Pada 643 Masehi, setelah Umar wafat, orang-orang Arab menaklukkan Makram di Balakristan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Islam melanjutkan ekspedisi ke India di bawah Panglima Muhammad bin Yasim yang berhasil menguasai Sindh. Itu dimulai pada tahun 871 Masehi. Orang-orang Arab telah menjadi penghuni tetap di sana. Nah, Mahmud Ghaznawi pada 1020 berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan mengislamkannya. Setelah dinasti Ghaznawi runtuh, muncullah dinasti kecil seperti Mamluk, Khalji, dan sebagainya. Sedangkan proses Islamisasi di Indonesia berkembang dengan cara-cara damai. Para wali songo bahkan menyebarkan ajaran Islam dengan menyesuaikan diri terhadap budaya yang sudah berkembang sebelumnya di Indonesia. Dengan cara-cara seperti itu, agama Islam pun dapat diterima oleh masyarakat Nusantara. Nah, ada beberapa cara penyebaran Islam di Nusantara. Pertama yaitu melalui proses perdagangan. Proses penyebaran Islam di Nusantara pertama kali dilakukan melalui saluran perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Nah, kaum saudagar Muslim dari berbagai belahan dunia seperti Arab, Persia, India, Cina, singgah di berbagai pelabuhan di Nusantara untuk melakukan interaksi perdagangan. Yang kedua, melalui saluran pernikahan. Dengan saluran pernikahan ini membuat interaksi dengan masyarakat setempat. Banyak orang-orang asing tersebut yang kemudian menikah dengan perempuan asli Nusantara yang kemudian menjadi salah satu saluran Islamisasi, yaitu melalui saluran pernikahan. Ketiga, melalui saluran tasawuf. Saluran Islamisasi di Nusantara berikutnya merupakan saluran tasawuf yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasawuf artinya ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat yaitu saluran pendidikan, saluran kesenian dan budaya, dan yang terakhir melalui saluran politik. Dan soal yang keempat yaitu, coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dari peradaban di masa itu. Sultan Delhi ini didirikan pada tahun 1206 oleh Qutbuddin Aibak, sultan pertama dari tentara Maklum, budak tentara yang memilih salah satu dari pemimpin mereka. Pada abad ke-14, posisi raja itu susah kali loh. Onan sadar posisi Nah, ekspansi kekuasaan kaum muslim berlangsung pesat beberapa dekade sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Anak benua India merupakan salah satu daerah yang berhasil dikuasainya. Dinasti Umayyah yang berpusat di Suriah merupakan penguasa muslim pertama yang merintis penaklukan atas anak benua India. Pada tahun 711, Muhammad bin Qasim berhasil menguasai Sindh, kini disebut dengan Pakistan. Pemuda yang masih berusia 17 tahun itu merupakan keponakan gubernur Irak. Pada masa kekuasaan Ibnu Qasim terbilang singkat, hanya 4 tahun lamanya. Namun umat agama-agama lokal India yang waktu itu menganut agama Hindu dan Buddha dilindungi haknya untuk tinggal dan beribadah.
Nah, penaklukan oleh kerajaan Ghazni mengubahnya menjadi sebuah kesultanan Islam. Dinasti Ghazni berasal dari kebudayaan Turki, yaitu yang berada di Asia Tengah, dengan pengaruh kuat Persia. Abu Ali bin Muhammad merupakan raja pertama dari dinasti Ghurid yang mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, peninggalan dari kerajaan Delhi adalah Taj Mahal dan makam dari raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Delhi sendiri. Soal yang kelima yaitu jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Dilihat dalam bidang sosial budaya seperti karena banyaknya terjadi konflik atau kerusuhan antara rakyat India dengan koloni Inggris yang sedang berkuasa. Tidak hanya itu, pemerintah Inggris begitu membeda-bedakan berdasarkan ras dan kelompok sosial, sehingga diskriminasi terjadi tak terelakkan lagi. Kemudian di bidang agama yaitu Inggris seolah mengemaskan penduduk yang beragama Kristen dan mengantartirikan penduduk yang beragama Islam. Inggris juga mendukung dan terus mengembangkan dalam hal menyebarluaskan agama Kristen, bahkan dibuka dalam kelembagaan pendidikan. Meski masa kolonialisme Inggris banyak meninggalkan dampak negatif, tentu saja pasti ada dampak positif yang masih ada, seperti warisan infrastruktur peninggalan berupa bangunan di bidang pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Warisan peninggalan itu tentu nantinya dapat dimanfaatkan sendiri oleh rakyat India. Sedangkan dalam bidang pendidikan juga telah disebutkan sebelumnya bahwa Inggris mulai mendirikan lembaga pendidikan dengan universitas-universitas yang ada di India. Dan soal yang terakhir yaitu coba saudara deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Nah, penyebab dari konflik antar agama yang ada di India itu salah satunya itu banyak ritual warga Hindu yang menggunakan tabuhan gendang yang menyaring dan itu dianggap mengganggu ibadah sholat untuk muslim. Sebaliknya, ritual kurban Idul Adha di mana banyak sapi disembelih ini yang membuat sakit hati warga Hindu yang menyaksikan sapi tersebut, di mana dalam masyarakat Hindia sendiri kurangnya toleransi antar umat beragama. Makanya itu yang membuat konflik antar umat sendiri. Cukup sekian video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.